Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda Mukti dengan NIM 0805 1282 42 9039 dari Praktikum Meteorologi dengan materi implementasi GRADS dalam analisis dinamika ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil grafik dari fenomena El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik pada tahun 1996 sampai dengan 2024. Nah, yang akan dibandingkan dengan curah hujan yang terjadi dari tahun 1996 sampai dengan 2024 di pulau kajian saya, yaitu di Pulau Sipura Island. Untuk hasil grafiknya bisa dilihat di sini. Itu terdapat curah hujan tertinggi pada tahun 2013 pada bulan September dengan value 12,7562, dan pada tahun 2006 itu juga terjadi curah hujan yang tinggi dengan value 12,0869. Dan juga pada pertengahan tahun antara 2022 dengan 2023 itu pada bulan maaf, pada bulan antara bulan Mei dan September pada tahun 2023, yaitu dengan value 10,9121. Nah, untuk curah hujan terendah itu terdapat pada tahun antara bulan September sampai dengan Januari 2020 dengan value minus 10,1833, minus 10,1833. Nah, untuk curah hujan terendah lainnya terdapat pada tahun eh, antara 2023 dengan 2024 pada bulan September sampai Januari dengan value minus 10,2749. Terdapat juga curah hujan terendah, maaf, eh, terendah itu pada tahun 98 pada bulan Januari itu dengan value minus 10,6342. Nah, berdasarkan hasil grafik berdasarkan hasil grafik dengan fenomena El Nino di pulau Samudra Pasifik, maksudnya, maaf, itu untuk kenaikan dan naik turunnya grafik ini mungkin dapat dilihat tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang signifikan gitu, berbeda dengan curah hujan yang misalnya dari 12 12 komaan langsung turun ke sini dengan nilai yang cukup signifikan itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan fenomena El Nino dengan penurunan dan kenaikan curah hujan yang terjadi di pulau kajian saya. Nah, untuk penurunan yang sangat signifikan dan kenaikan secara signifikan ini dapat terjadi karena yang pertama itu mekanisme penurunan curah hujan atau kekeringan yang terjadi di pulau kajian saya ini. Nah, pada saat kondisi normal, angin pasat akan bertiup dari timur ke barat dan mendorong massa air hangat ke wilayah Indonesia atau kolam hangat Pasifik Barat. Dan pada saat terjadi itu
terjadi pergeseran konveksi, di mana pusat konveksi ini merupakan pembentukan awan hujan yang bergeser ke arah Pasifik Tengah dan Timur. Hal ini dapat menyebabkan wilayah Indonesia termasuk Sumatera bagian barat atau selatan juga bisa itu akan mengalami penurunan massa udara yang basah. Untuk yang kedua itu adalah anomali curah hujan yang tinggi atau dalam kondisi khusus. Nah, pada musim El Nino atau ketika El Nino terjadi, terkadang pada pulau kajian saya ini tetap bisa menerima hujan yang cukup tinggi karena faktor lokal dan regional seperti interaksi IOD atau Indian Ocean Dipole. Dan ketika wilayah Sumatera bagian barat sangat dipengaruhi oleh Samudra Hindia, jika terjadi IOD negatif atau suhu muka laut di perairan Sumatera lebih hangat dari yang normalnya, pasokan uap air dari Sumatera Hindia tetap melimpah meskipun sedang terjadi El Nino di Pasifik. Yang ketiga adalah karakteristik wilayah dari pulau kajian saya. Nah, nah, pulau-pulau kajian saya ini termasuk dalam zona zone atau zona musim atau tipe curah hujan ekuatorial. Nah, ekuatorial itu adalah garis tengah dari garis 0 derajat lah gitu. Nah, pada pulau wilayah kajian saya ini memiliki dua puncak hujan dalam setahun, nah, yaitu atau dapat disebut juga dengan bidominal, di mana pengaruh El Nino di wilayah bagian pulau kajian saya ini seringkali tidak sekuat di wilayah Indonesia bagian timur seperti NTT atau Papua. Uh, Namun hal ini menyebabkan variasi antara curah hujan yang rendah dan curah hujan yang tinggi di wilayah pulau kajian saya ini yang lebih dipengaruhi oleh seberapa kuat anomali suhu muka laut di perairan lokal Sumatera itu sendiri. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan pada kali ini, dan grafik yang saya jelaskan pada kali ini semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan mudah untuk abang dan kakak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.